Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yasin Ibrahim Priyadi, NIM 11870700088. Pada kali ini saya akan membahas tentang persamaan nonlinier. Nah, masih seperti pertemuan sebelumnya yang pertemuan ke-10. Pada pertemuan sekarang yang 11 ini akan fokus pada metode terbuka ya. Nah, yang di sini ada metode Newton-Raphson, metode secant. Nah, sebelumnya juga ada namanya itu metode iterasi sederhana. Sederhana ya. Yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, metode Newton-Raphson. Metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 ditulis dengan xn plus 1 sama dengan xn min fungsi xn per turunan pertama dari fungsi xn. Nah, langsung aja masuk. Nah, ini contohnya kalau dari grafik ya. Di sini yang hijau itu grafik dari F. Ini ya, ini dari grafik fx ya. Yang hijaunya itu. Nah, pertama itu kita masukkan fx sama dengan 0. Nah, kita cari fungsinya fx sama dengan 0, didapatkan ini di sini. Nah, kita masukkan rumus tadi slope ini. Maka ketemulah ini nih. Garis miring terus di sini titik ini yang disebut dengan x1. Ini menggunakan rumus yang ini. Nah, setelah ketemu x1, kita tarik lagi garis lurus ke atas ke sini dengan cara mencari fx-nya. Nah, terus cari lagi turunannya. Nah, dapatkan titik ini. Nah, terus saja ini tarik lagi ke atas dan ditarik terus. Nah, ini hasilnya akan semakin mendekati ke ini titik potong. Lalu di sini ada algoritma metode Newton-Raphson. Nah, ini didefinisikan fx dan f turunan pertama x. Nah, tentukan toleransi error e dan iterasi maksimum n. Nah, tentukan nilai pendekatan awal x0. Lalu dihitung fungsi x0 dan fungsi f aksen x0. Nah, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fungsi xi lebih besar daripada e, hitung fx i dan fx aksen xi dengan formula ini. Yaitu xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi. Nah, akar persamanya adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Nah, lalu di sini ada contoh soal. Selesaikan persamaan x min e pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x sama dengan 0. x0 sama dengan 0. Nah, pertama itu kita masukkan fx sama dengan x min e pangkat min x. Nah, kita cari turunan pertamanya yaitu turunan dari f aksen x sama dengan 1 plus e min x. Lalu di sini sudah dapat fx 0 sama dengan masukkan x0-nya. Fx 0 sama dengan 0 min e pangkat 0 sama dengan min 1. Nah, ini untuk x0 ya. Sehingga kita untuk mencari x1, oh ya lupa. Sudah dapat ini, kita harus mencari turunannya. Turunan pertamanya itu adalah f aksen x0 sama dengan 1 plus e pangkat 0. Jadi ini itu artinya 1 plus 1 sama dengan 2. Sudah kita dapat 2, maka kita dapat mencari x1-nya dengan cara masukkan x1 sama dengan x0 sama dengan ini harusnya min ya. Nah, ini harusnya min. Salah.
Ini harusnya min. X0 min F X0 per F aksen X0 sama dengan 0 min 1 per 2. Dan hasilnya itu adalah 0,5. Lalu di sini ada contoh soal lagi. Fx1 sama dengan, ini masih yang tadi ya. Setelah mendapatkan tadi hasilnya itu ini, nah kita cari turunan pertamanya, yaitu fx1. Turunan pertama dari fx1 itu sama dengan ini nih. Ini tadi udah dapat ini nilai x-nya, x1-nya, kita cari fungsinya, nilai fungsinya. Nah, dapat nilai fungsinya 0,106631, kita turunkan. Nah, turunan pertamanya itu adalah 1,60653. Nah, bisa kita cari turunan keduanya dengan cara yang sama terus sampai turunan terakhir nih. Saat sampai turunan ketiga, mencari x3. Nah, dengan cara yang sama, x2 min f x2 per f aksen x2 sama dengan 0,56631 dikurangi min 0,001 per 1,56 sama dengan 5,67143. Nah, sudah ketemu, kita cari hasil fungsinya, nilai fungsinya. Fx3 sama dengan min 1,96 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini udah sangat kecil ya. Hasilnya udah sangat mendekati 0. Sehingga akar persamaannya itu adalah X sama dengan 0,567143. Nah, ada contoh lagi. Ini yang tadi. Nah, X min pangkat min X sama dengan 0. Nah, kita ubah kita masukkan X0-nya. Ini maksudnya X0-nya itu sama dengan 0 dan toleransi E-nya minimal 0,001. Dan jadi harus lebih kecil daripada ini. Nah, maka setelah kita masukkan, kita cari X-nya, terus nilai fungsi Fx dan nilai fungsi F aksen X-nya, dapatkan akar di X sama dengan 0,567143. Lalu ada contoh soal yang kedua. Di sini itu adalah X plus E pangkat min X dikali cos X min 2 sama dengan 0. Nah, dengan titik pendekatan awal X0-nya itu sama dengan 1. Nah, pertama kita cari fungsinya. Fx sama dengan X plus E pangkat min X cos X min 2. Nah, kita cari turunan pertamanya, turunan dari X itu sama dengan 1. Nah, untuk mencari turunan ini, kita menggunakan turunan ini ya. Kita menggunakan rumus U dikali V sama dengan U aksen V min U V aksen. Nah, gitu. Sehingga didapatkan 1 min E pangkat ini, jadi plusnya itu jadi min ya. Tuh. Jadi 1 min E pangkat min X dikali cos X min E pangkat min X sin X. Sehingga kita masukkan ke rumus yang tadi sebelumnya. Dengan iterasi awal X1-nya itu 1, maka didapatkan Fx-nya itu sama dengan min 0,801234 dan F aksennya itu 0,491674. Nah, kita terus masukkan rumusnya tadi pada iterasi keempat. Nah, didapatkan nilai X-nya itu 2,05989 dan F aksennya itu sama dengan maksudnya nilai Fx-nya itu sama dengan 1,6926 E min 10. Nah, dan nilai F aksennya itu 0,947364. Nah, ini
udah sangat kecil ya. Ini udah sangat mendekati 0. Nah, jika kita melihat kurvanya seperti ini. Nah, berarti nilai X-nya itu berada di sini nih. Terus kita lihat di sini. Oh, di sini ya. Kita carinya yang sangat-sangat mendekati 2 ya. Soalnya kita mencari pendekatannya dari X1-nya 0. Jadi yang mendekatinya di sini, yang terdekat. Nah, ini udah sangat-sangat mendekati di 2,0 sekian. Nah, ini merupakan grafik dari X yang tadi ya. Nah, lalu ada permasalahan pada pemakaian metode Newton-Raphson. Yang pertama, metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik ini nilai f aksen X sama dengan 0. Sehingga nilai penyebut dari f aksen X per f, maksudnya nilai penyebut dari fx per f aksen X sama dengan 0 secara grafis dapat dilihat sebagai berikut. Nah, atau kita tulis dalam matematika itu ya, secara matematis fx per f aksen X-nya itu bakal menjadi per 0. Nah, berapapun yang per 0 itu hasilnya kan akan menjadi tak terhingga. Nah, makanya saat pendekatan awalnya itu berada di titik puncak, nah ini bisa dilihat dari grafiknya, ini akan terus lurus seperti ini. Ini hasilnya menjadi tak terhingga, sehingga ini hasilnya akan menjadi divergen. Nah, lalu bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik selanjutnya akan berada di titik di tak berhingga ya, yang saya jelaskan tadi. Maka ini hasilnya akan terus menjadi tak terhingga, jadi hasilnya divergen. Nah, lalu metode ini menjadi sulit atau lama mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Nah, bila titik pendekatannya berada pada dua titik puncak, akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian divergen. Maksudnya divergen. Nah, hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatannya berbeda. Nah, jadi kalau kita menggunakan titiknya ini, nah, kita tarik garis lurus kan ya, maka ini terus nggak akan ketemu ini. Nah, di sini nih maksudnya gambarnya, hasil yang vektor konvergen yang tadi. Jika ada sebuah titik di antara kedua titik puncak, nah ini ya, di antara titik puncak, maka hasilnya itu akan seperti ini. Ini X0-nya kita tarik ke atas, kita tarik, dapat X1. Nah, dapat X1 kita tarik, dapat X2. Nah, ini terus akan semakin menjauh, sehingga hasilnya itu tidak akan ketemu di titik akarnya. Maka di sini akan menjadi ini divergen atau hasil tidak konvergen, semakin menjauhi akar. Lalu ada penyelesaian permasalahan pada pemakaian metode Newton-Raphson. Yang satu, bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit. Nah, XI sama dengan XI plus minus, nah ini do ya, dimana do ini adalah konstanta yang ditentukan dengan sedemikian rupa sehingga do-nya itu bisa dicari dengan f aksen XI tidak sama dengan 0, jadi boleh sama dengan 0. Dan metode Newton-Raphson tetap dapat berjalan. Untuk menghindari titik-titik pendekatan yang berbeda jauh, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson ini didahului oleh metode tabel, sehingga dapat dijamin kekonvergenannya dari metode Newton-Raphson. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, metode tabel bisa digunakan untuk mencari titik taksiran atau titik taksiran awal. Nah, terutama untuk penyelesaian metode Newton-Raphson ini sangat membantu, sehingga
tidak akan terjadi hasil yang non konvergen itu. Nah, ini ada contoh soal. Di sini ada X dikali pangkat X plus cos 2X sama dengan 0. Nah, dengan X0-nya itu sama dengan 0,176281. Nah, sehingga didapatkan nilai fx-nya itu sama dengan X kali X plus cos 2X. Nah, dan turunan pertamanya itu sama dengan 1 min X dikali X min 2 sin 2X. Nah, sehingga fx0-nya itu, fungsi x0-nya itu, nilai fungsinya itu 1,086282. Dan turunan pertamanya itu f aksen x0 sama dengan min 0,0015. Nah, saat digunakan pendekatan awalnya 0,1176281 dengan menggunakan 6 iterasi, maka kita akan mendapatkan X di titik 71365,2. Padahal dalam range 0 sampai dengan 1 terdapat akar di sekitar 0,5 sampai dengan 1. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya di 0,5. Nah, ini titiknya misalkan di sini 1, di sini 0,5 ya. Nah, ini diantaranya itu terdapat akar. Nah, tapi di sini akarnya itu sangat besar, soalnya pendekatan awal yang digunakannya itu 0,176281. Nah, bagaimana menghindari hal ini? Nah, untuk menghindari hal ini sebaiknya digunakan grafik atau tabel sehingga dapat diperoleh pendekatan awal yang baik. Digunakan pendekatan awal X0 sama dengan 0,5. Jika kita menggunakan grafik, nah ini grafik ini, misalkan kita lihat di grafik, oh di sini dekat 0,5 ada titik akar. Nah, maka kita gunakan pendekatan awalnya X0 sama dengan 0,5. Nah, jika digunakan titik awal 0,5 saat di iterasi ke-6, maka akan ditemukan X pada titik 0,973692. Nah, jika kita lihat tuh, ya benar, di antara 1 dan 0,5, nah di sini dekat 1 ya, 0,97. Nah, lalu ada contoh soal lain, hasil dari penyelesaian persamaan X pangkat min X plus cos 2X sama dengan 0 pada range 0,5. Nah, ini masih soal yang tadi. Saat ini pendekatannya 0,5 didapatkan titik awal, titik akar pertama yaitu 0,97. Nah, ini yang tadi. Lalu jika pendekatan awalnya digunakan 2 pada iterasi ketiga, akan didapatkan nilai X di 2,23. Nah, kita lihat lagi 2,2. Oh iya benar di sini. Ya. Sangat mendekati. Nah, lalu pada iterasi dengan digunakan pendekatan awal di 3,5 akan didapatkan, pada iterasi ketiganya akan didapatkan X sebesar 3,9643. Nah, di sini ya mendekati 4. Nah, ini hampirannya ya. Jadi di sini tuh sangat mendekati dan caranya sangat cepat. Nggak seperti metode tertutup kemarin. Nah, lalu di sini ada algoritma metode Newton-Raphson dengan metode tabel, modifikasi tabel. Di sini pertama itu didefinisikan fungsi fx, lalu ambil range nilai x, misalkan dari A, B dengan jumlah pembagian n. Masukkan toleransi error E dan masukkan iterasi n. Jadi ini digunakan dulu metode tabelnya, ya, algoritma metode tabel. Lalu gunakan algoritma tabel titik pendekatan awal x0
dari fxk dikali fxk plus 1 lebih kecil daripada 0, maka x0 sama dengan xk. Hitung fx0 dan fx-aksen. Nah, kesininya masuk ke metode Newton-Raphson. Jadi ini gabungan antara metode tabel dan metode Newton-Raphson. Ada contoh soal. Hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan metode Newton-Raphson. Gunakan e sama dengan, nah ini e-nya itu toleransi error 0,0001 dengan tebakan awal akar x0 sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu fungsi fx-nya. Fungsi fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat. Nah, cari turunannya. Turunan pertama dari f aksen x sama dengan e pangkat x min 10x. Nah, tahu kan caranya gimana ini? Biasa 2 ke depan. Nah, turunan dari e pangkat x tetap e pangkat x. Jadi 2 kali min 5 sama dengan min 10. Nah, ininya pangkatnya min 1. Jadi pangkat x. Nah, prosedur iterasi Newton-Raphson, xr plus 1 sama dengan xr min ex min 5x kuadrat per ex min 10x. Sehingga didapatkan hasil ini. Nah, ini untuk turunan pertamanya ya. Kalau digunakan ininya misalkan 1 plus 1 jadi x2 sama dengan x1 min e pangkat 1 min 5 1 pangkat 2. Nah, ini kurang jelas ya. Maksudnya jika ini x yang menggunakan 1 maka hasilnya akan ini. Nah, saat iterasi keempat kita akan mendapatkan akar terletak di x sama dengan 0,605267 dengan nilai error yang sangat kecil yaitu min 3,35649 e min 009 atau ini nilai dari fungsi fx-nya. Ini sangat-sangat mendekati dengan 0. Nah, jika kita lihat grafiknya, kita lihat titiknya ada di 0,6. Nah, di sini ya. 0,6. Sini 0,6 sekian. Nah, lalu metode selanjutnya itu adalah metode secant. Metode Newton-Raphson merupakan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Nah, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang berbentuk rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Jadi ini modifikasi dari metode Newton-Raphson. Nah, bedanya di metode ini digunakan 2 titik, yaitu titik x0 dan titik x1. Nah, ini untuk pendekatan awal. Jadi digunakan 2 titik. Nah, di sini ada, kalau ini ya, menggunakan di sini ada titik xr. Nah, lalu di sini digunakan titik xr plus 1 atau xr min 1. Nah, ini ada metode garis singgung, maksudnya garis miring. Nah, untuk mencari garis miring, nah di sini ada metode Newton-Raphson. Ini saat jika dimasukkan ke metode Newton-Raphson, nah, lalu diturunkan, hasilnya akan menjadi rumus ini. Nah, ini yang kita sebut dengan metode secant. Nah, ini formulanya. XR, jadi XR plus 1 sama dengan XR min F XR dikurang F XR min 1 per F XR min fungsi XR min 1. Nah, lalu di sini ada algoritma metode secant. Pertama, definisikan fungsi fx, lalu definisikan toleransi error E, dan iterasi maksimum N. Masukkan 2 nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu x0 dan x1. Seperti metode yang tertutup, jadi digunakan 2 titiknya.
yang diantaranya terdapat akar. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafik untuk menjamin titik pendekatannya. Jadi emang lebih mudah menggunakan metode tabel atau metode grafik biar pendekatan awalnya tidak jauh. Lalu hitung fx0 dan fx1 sebaiknya y0 dan y1. Untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi, nah didapatkan formula x1 plus 1. Nah ini sebenarnya xi ya. Xi plus 1 sama dengan xi min yi dikali xi min 1 per yi min 1. Nah, lalu hitung yi plus 1 sama dengan fxi plus 1. Akar persamanya adalah nilai x yang terakhir. Nah, di sini ada contoh soalnya. Penyelesaian dari x kuadrat min x plus 1 dikali e pangkat min x sama dengan 0. Lalu kita ambil titik awalnya itu, pendekatan awalnya x0 sama dengan 0,8 dan x1-nya 0,9. Maka didapat dihitung y0 sama dengan fx0 sama dengan min 0,16879, lalu y1 sama dengan fx1 sama dengan 0,03751. Nah, ini saat digunakan 3 iterasi pada metode secant, kita dapatkan nilai y3 yaitu 4,91 kali e pangkat min 9. Ini udah sangat-sangat mendekati dari titik 0 ya. Berarti ini udah sangat dekat hampirannya. Nah, diperoleh x sama dengan 0,882534. Jadi pada persamaan ini dengan pendekatan awal x0 sama dengan 0,8 dan x1-nya sama dengan 0,9, didapatkan x pada titik 0,882534. Nah, contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinear. Nah, pertama itu penentuan nilai maksimum dan minimum fungsi nonlinear. Lalu perhitungan nilai konstanta pada matriks dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen. Lalu penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Nah, di sini ada penentuan nilai maksimum dan minimum fungsi nonlinear. Jadi untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx yang memenuhi f aksen x sama dengan 0, kita bisa menggunakan gx sama dengan f aksen 0 atau gx sama dengan 0. Nah, menemukan nilai maksimum atau minimumnya itu dengan cara diturunkan 2 kali, jadi f aksen x. Nah, tentukan nilai minimal dari f x sama dengan x kuadrat min x plus 1 dikali e pangkat min 2x plus 1. Nah, maka akan didapatkan hasil nilai minimum antara 0,4 dan 0,2. Kita lihat ya. 0,4. Ini 0,4 ya. Ini kurang jelas. Nah, ini yang di sini. Ini 0,2, ini kan di sini harusnya 0,2, ini 0,4. Nah, untuk menentukan nilai minimal terlebih dahulu, hitung gx sama dengan f aksen x. Nah, gx sama dengan 2x min e pangkat min 2x plus 2 dikali x plus 1. Nah, ini 1 ya. Dikali e pangkat min 2x sama dengan 2x plus 1 dikali e min 2x. Nah, jadi permasalahannya menjadi penyelesaian persamaan 2x plus 1 dikali e min 2x. Nah, oh maaf, ini bukan 1 ya, tapi ini i. Nah, dengan menggunakan metode secant diperoleh
pendekatan awal di X0 sama dengan 0,4 dan X1 sama dengan 0,2, toleransi error 1 E min 005. Nah, untuk mencapai toleransi 0 sampai dengan 1 E min 005, kita bisa menggunakan hanya dengan 4 iterasi. Nah, pada iterasi keempat, kita akan mendapatkan akar di X min 0,329523 dengan nilai fx-nya itu 7,28621 E min 007. Nah, ini udah sangat-sangat lebih kecil daripada ini. Lalu di sini ini adalah untuk mencari titik potong antara dua titik ya. Di sini ada kurva Y sama dengan GX yang hijau ini. Nah, lalu ada Y sama dengan Fx. Nah, ini kurva Y sama dengan Fx yang biru. Lalu di sini ada titik P atau titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potongnya itu bisa digunakan Fx sama dengan Gx atau Fx min Gx sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita cari dengan contoh soal, ada contoh soal, tentukan titik potong Y sama dengan 2X pangkat 3 min X dan Y sama dengan E min pangkat min EX. Nah, akar terletak di antara 0,8 dan 1. Nah, jika kita lihat grafiknya. Nah, ini grafik. Ini nih, ini itu maksudnya 0,8 ya. Nah, akarnya di sini. Nah, ada di 0,8 dan 1. Ini mohon maaf sebelumnya gambarnya kurang jelas. Nah, saat kita masukkan fungsi yang tadi, ini tuh didapat dari ini nih. Y sama dengan 2X pangkat 3 min X sama dengan E pangkat min X. Nah, sehingga dapat balik. Nah, ini maksudnya Y-nya dihilangkan ya. Jadi 2X pangkat 3 min X sama dengan E pangkat min X. Sehingga didapatkan 2X pangkat 3 min X min E pangkat X sama dengan 0. Nah, fungsinya itu ini ketika dimasukkan ke grafik, maka akan didapatkan titik yang berpotongan dengan titik 0 itu di antara 0,8 dan 1. Nah, ini titiknya ya. Berarti metode tersebut bisa mencari titik potong antara dua fungsi. Habis materinya. Sampai sini dulu materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.